Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Didi Pratama Putra, NIM 23081914270 dari program Studi Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir magang saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Operasional dan Literasi Digital Nasabah melalui Super App Beyond by BSI. Studi kasus BSI KC Sidoarjo Jenggolo yang saya laksanakan selama periode 2 Februari hingga 29 Mei 2026. Latar belakangnya sendiri, industri perbankan syariah di Indonesia terus berkembang seiring dengan transformasi digital. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI mendorong migrasi transaksi nasabah dari layanan konvensional menuju Super App Beyond atau secara digital. Namun akhirnya yang menjadi tantangan utama di tingkat cabang ini bukan lagi sekedar penghimpunan dana, melainkan bagaimana cara mereka mengedukasi masyarakat dan menekankan kesenjangan literasi digital ini. Saya memilih BSI KC Sidoarjo Jenggolo sebagai lokasi magang saya. Ada 3 alasan. Yang pertama, ekosistem digitalnya ini terus diperbarui. Kedua, sangat relevan dengan program magang saya, yaitu Service Excellence. Kemudian yang ketiga, di sini menyediakan ruang belajar nyata dan merespon kendala adaptasi nasabah secara langsung terhadap teknologi yang terbaru. Kemudian untuk tujuan magangnya sendiri, di sini terbagi menjadi 2, secara umum dan secara khusus. Untuk secara umum, saya ingin mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja perbankan syariah yang tentunya relevan dengan keilmuan ekonomi Islam, sekaligus menumbuhkan kemampuan saya untuk problem solving berbasis praktek lapangan tentunya. Kemudian secara khususnya sendiri ada 3 hal juga yang ingin saya capai, yaitu mengidentifikasi alur sosialisasi dan pendampingan aktivasi Super App Beyond dan mengembangkan strategi edukasi bagi nasabah. Kemudian yang paling penting di sini saya akan menghasilkan luaran nyata berupa panduan visual yang bisa digunakan oleh pihak cabang dalam bentuk poster. Kemudian untuk manfaat program magangnya sendiri, program ini memberikan manfaat bagi 3 pihak ya. Bagi saya sebagai mahasiswa, ini menjadi pengalaman kerja sekaligus penguasaan fitur Beyond sendiri. Kemudian bagi BSI selaku mitra di sini, program ini memberikan dukungan operasional harian dan masukan kreatif berupa luaran proyek edukatif ini. Kemudian untuk bagi UNESA-nya sendiri, program ini bisa menjadi penguatan kerjasama serta menjadi bahan evaluasi untuk kurikulum kedepannya. Kemudian untuk struktur organisasi sendiri, ini struktur organisasi BSI KC Sidoarjo Jenggolo di tempat saya magang dipimpin oleh branch manager Bapak Yamal Prabowo. Di bawahnya ada BOSM atau Branch Operational Service Management, Ibu Tita Angstisiwi yang mengawasi seluruh operasional dan layanan. Kemudian di bawah BOSM ini ada 5 unit kerja, operasional dan layanan. Ini mencakup teller, customer service dan gadai mas syariah. Kemudian bisnis dan pemasaran, ada pembiayaan dan penyaluran. Kemudian administrasi dan back office, serta umum dan keamanan. Selama saya magang di sini, saya berkesempatan untuk menempatkan saya di rotasi hampir semua unit. Sebelum masuk ke pembahasan proyek, saya ingin menunjukkan dasar teoritis yang melandasi pentingnya isu ini. Ada 4
studi yang saya jadikan acuan yang pertama ada Fadil dan kawan-kawan pada 2025 menemukan bahwa literasi digital keuangan syariah ini secara langsung mempengaruhi minat nasabah dalam mengadopsi layanan digital. Kemudian ada Rahayu dan Amir 2024 menemukan bahwa pemahaman keamanan digital nasabah BSI masih bervariasi sehingga rentan terhadap fraud jika tidak diedukasi. Kemudian untuk Pradini dan Susanti 2021 menyimpulkan bahwa kemudahan penggunaan menjadi pendorong utama migrasi ke mobile banking. Dan Fauzia dan rekan-rekan pada 2025 membuktikan bahwa magang berbasis problem solving ini terbukti meningkatkan hard skill dan soft skill terkhusus untuk mahasiswa. Kepas studi ini menjadi justifikasi saya mengapa pendampingan secara langsung kepada nasabah ini menjadi sangat penting bagi kita. Kemudian untuk bentuk penugasannya sendiri, selama magang saya ditempatkan secara rotasi atau all round di beberapa posisi. Di posisi customer service saya membantu edukasi awal produk dan pendampingan pengisian chief nasabah. Kemudian di teller atau frontliner saya biasanya mengarahkan antrean dan mengecek slip transaksinya. Di back office saya melakukan pengarsipan dokumen atau dokumen legalitas dan pembiayaan serta dokumen lainnya. Kemudian di marketing saya membantu materi promosi seperti tabungan haji, cicil emas dan produk lainnya. Kemudian yang di sini yang menjadi fokus penugasan saya yaitu sebagai digital assistant, yaitu melakukan screening, lalu edukasi dan pendampingan aktivasi Beyond secara one on one kepada para nasabah di banking hall. Kemudian untuk aktivitas harian sendiri dalam praktiknya, aktivitas harian saya ini terbagi menjadi dua aktivitas ya. Ada front end dan back end. Di front end ini saya mengarahkan antrean, mengecek slip transaksi dan membantu pengisian chief nasabah yang diberikan oleh CS. Kemudian di back end saya melakukan pengarsipan dokumen dan pembiayaan serta membuat memo internal. Kemudian sebagai digital assistant sendiri, saya melakukan screening, edukasi hingga mungkin melakukan troubleshooting bagi nasabah pada penggunaan aplikasi Beyond BBSI. Di sini ada beberapa foto yang menunjukkan aktivitas saya, mulai dari pengarsipan dokumen, pemeriksaan dokumen dan pengisian nasabah. Kemudian saya juga di sini membantu mendukung tim marketing dalam pembukaan rekening emasnya sendiri. Kemudian masuk ke bagian mini proyek saya, yaitu yang berjudul optimalisasi layanan operasional dan literasi digital melalui super app. Tentunya proyek ini merupakan integrasi antara dukungan operasional harian pada BSI Jenggolo dengan percepatan transformasi digital. Saya di sini membantu agar efisiensi penginputan data chief nasabah baru di customer service, kemudian menjalankan program edukasi digital Beyond secara one on one kepada nasabah. Di sini sebagai solusi praktis untuk mengurai kepadatan antrean, saya mengembangkan luaran poster ini sebagai panduan utama pembukaan rekening online agar nasabah ini secara mandiri bisa mendaftar Beyond. Kemudian ada tahapan pengerjaan proyek. Proyek ini saya kerjakan dalam 4 tahap ya. Yang pertama observasi dan dukungan layanan, yaitu mengamati alur pelayanan nasabah serta membantu CS Teller. Kemudian screening, edukasi digital, yaitu mengidentifikasi. Kemudian yang kedua
screening dan edukasi digital, yaitu saya membantu mengidentifikasi nasabah yang transaksinya dialihkan dari uh, mobile banking. Yang ketiga, pendampingan dan troubleshooting, yaitu saya mendampingi para nasabah dalam instalasi, registrasi, kemudian verifikasi biometrik di aplikasi Bion, hingga menangani kendala teknis berbagai kendala yang mungkin dialami oleh para nasabah. Kemudian tahapan keempatnya, perancangan luaran proyek. Saya membuat poster panduan rekening online ini melalui Super App Bion yang mungkin bisa ditempatkan oleh Basic KCI Sidoarjo Jenggolo di ruang tunggu. Kemudian untuk luaran berdampak saya sendiri, saya poster ini saya rancang dan membuat sendiri sebagai solusi atas antrean di customer service. Yang ada 4 keunggulan dari poster ini. Yang pertama terdiri dari langkah-langkah, ya tentunya step by step, mulai dari mengunduh aplikasi hingga pengaktifan rekening. Tentunya ini disusun secara runtut agar mudah diikuti oleh nasabah. Kemudian yang kedua, ini juga menggunakan bahasa yang mudah sehingga bisa dengan mudah diikuti oleh nasabah. Kemudian yang ketiga, ini dirancang untuk self service mungkin di ruang tunggu agar bisa membuka sendiri para nasabah. Dan keempat, juga dilengkapi dengan kode QR yang langsung mengarahkan nasabah ini masuk ke pengunduhan aplikasi Bionnya sendiri. Seperti yang dilihat di sini, poster ini sudah jadi. Kemudian untuk hasil dan dampak yang dicapai dari implementasi poster ini, yang pertama, pendampingan langsung kepada mungkin ratusan nasabah di banking hall yang meningkatkan aktivitas penggunaan aplikasi Bion. Kemudian yang kedua, antrean jelas berkurang karena transaksi ringan seperti cek saldo, transfer, dan top up beralih ke layanan digital. Yang ketiga, untuk administrasinya menjadi lebih rapi, ya, karena pengisian CIF ini jauh lebih cepat. Kemudian yang keempat, untuk nasabah yang mungkin lansia di mana susah untuk mengerti bagaimana sistem perbankan, menjadi berani untuk memiliki fitur perbankan digital ini secara mandiri. Kemudian untuk keberlanjutannya, poster ini mungkin digunakan sebagai panduan meskipun magang saya telah berakhir. Kemudian untuk relevansi dengan mata kuliah konversi saya, kegiatan magang ini sangat relevan karena ada beberapa mata kuliah konversi seperti mata kuliah kreativitas dan inovasi bisa terimplementasi dengan perancangan poster Bion ini. Kemudian mata kuliah leadership juga secara tidak langsung saya mengambil inisiatif untuk mengelola antrean dan berkoordinasi dengan Uni.js, Teller, dan security. Kemudian untuk mata kuliah kelayakan bisnis ini bisa tercermin, ya, bagaimana efisiensi waktu antara pengisian CIF manual dan pembukaan rekening secara digital. Kemudian untuk hambatan dan dukungannya sendiri, tentu selama pelaksanaan magang saya ini tidak lepas dari hambatan. Beberapa hambatan contohnya seperti kesenjangan literasi digital ini, terutama pada nasabah lansia, kendala teknis seperti yang perangkatnya tidak mendukung biometrik, kemudian terkadang jaringan smartphone-nya tidak stabil. Namun di sisi lain ini saya juga mendapatkan banyak dukungan, di antara lain
bimbingan dari mentor saya dan para staf BSI. Lingkungan kerja ini sangat terbuka, fasilitas kerja juga bisa dibilang cukup memadai. Kemudian untuk rekomendasi dan potensi keberlanjutannya sendiri, berdasarkan pengalaman saya, ada 3 rekomendasi yang bisa saya ajukan kepada BSI KJ Sidoarjo. Untuk yang pertama mungkin bisa menyediakan digital corner, itu berupa tablet atau komputer yang aksesnya terbatas. Kemudian ada cache WiFi, ini digunakan untuk para nasabah untuk pengaktifasian yang sinyalnya mungkin masih lemah. Selain itu, program ini juga memiliki potensi keberlanjutan seperti nasabah, seperti menjadikan mahasiswa berprestasi seperti Telpul untuk rekrutmen. Kemudian untuk simpulan dan penutup, sebagai simpulan penempatan magang saya di customer service, teller dan back office ini memberikan saya mungkin pemahaman yang baik mengenai ekosistem perbankan syariah. Peran saya di sana terbukti cukup efektif dalam mengurai antrean melalui pendampingan, migrasi nasabah ke aplikasi digital Super App Beyond. Kemudian untuk saran utama saya agar BSI KJ Sidoarjo Jenggolo ini menambah infrastrukturnya, seperti mungkin gas wifi yang sinyalnya cukup kuat agar bisa menampung banyaknya volume nasabah yang datang di BSI KJ Sidoarjo Jenggolo. Mungkin demikian saja presentasi laporan akhir magang saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya terbuka untuk menerima arahan, masukan maupun apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.